Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2659 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. Di bawah perikop pelayanan untuk pendamaian. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah percayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita orang percaya? Yang pertama, perhatikan ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Amin. Yang pertama pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyatakan diri bahwa dia orang Kristen, dia hamba Tuhan. Tapi banyak juga yang masih belum hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buktinya apa?
Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kegelapan. Banyak hamba Tuhan yang masih kompromi dengan dosa. Firman Tuhan ini katakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dia selalu hidup dalam terang. Dia selalu hidup dalam terang kasih Kristus. Sehingga tidak ada kegelapan, tidak ada kompromi dengan dosa dalam dirinya. Dia benar-benar hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Banyak orang takut sama bos, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kesempatan untuk meraup keuntungan yang banyak sehingga mereka mengorbankan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Di hari Minggu bukannya pergi ke gereja, justru pergi ke mall, ke pantai, ke gunung, ke danau, pergi mancing, main bola, menjalankan hobi, dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara memutuskan di hari ibadah, saudara tidak pergi beribadah, itu menandakan saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen mengorbankan Tuhan. Mereka lebih senang melakukan apa yang menjadi kehendak pribadi mereka. Bukan kehendak Tuhan, tapi maunya mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memilih, harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya saudara, kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, saudara, berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Mungkin yang kelihatan kita rugi 100-200 ribu karena kita nggak lembur. Saudara, yang kita dapatkan itu lebih daripada itu. Berkat jasmani dan rohani yang ya dan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan besar buat kita. Amin. Jadi rugilah saudara kalau saudara tidak memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara lebih memilih dunia, kedagingan saudara daripada untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Selalu saya katakan, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita akan membayar dengan mahal. Banyak orang ketemu dengan saya di masa tua menyesal. Karena apa, saudara? Karena penderitaan, penyakit yang menggerogoti tubuh mereka. Mereka kemudian sadar bahwa ini kesalahan besar di masa lalu yang mereka lakukan. Jauh dari Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, lebih memilih mengejar harta dunia. Setelah mereka dapatkan semua harta dunia itu, habis dalam sekejap untuk membayar rumah sakit, obat-obatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Sehingga kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan secara jasmani dan rohani. Amin. Haleluya. Kita harus memilih hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara, yang kedua pesan firman Tuhan ini buat kita. Kita harus menguasai diri kita. Amin. Kita harus hidup rendah hati. Firman Tuhan ini jelas, dengan ini kami tidak berusaha memuji
muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita harus rendah hati. Jangan mencari pujian. Akhirnya jadi sombong, saudara. Lebih baik orang yang menceritakan saudara, latar belakang saudara, prestasi saudara, daripada itu keluar dari mulut saudara sendiri. Dari firman Tuhan ini, kita belajar, saudara, untuk menguasai diri kita. Amin. Kalau orang yang mengundang kita, mereka mengatakan, oh ini latar belakang prestasi, itu tidak ada masalah buat kita. Tapi jangan keluar dari mulut kita sendiri. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Menguasai diri. Walaupun memang benar, kita banyak prestasi. Banyak mungkin gelar akademik. Banyak mungkin hal-hal yang sudah kita lalui, baik itu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Tapi tidak perlu itu keluar dari mulut kita. Biar orang lain yang cerita. Itu lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menguasai diri. Merendahkan hati. Walaupun kita tidak dipuji, tidak masalah. Walaupun tidak ada yang berterima kasih kepada kita, tidak masalah. Jangan sampai hanya hal-hal yang kecil seperti itu, akhirnya apa saudara? Karakter saudara jadi rusak. Ada banyak loh. Orang yang tersinggung hanya karena gelarnya tidak disebut. Saudara bisa jadi apa? Bisa jadi masalah besar. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menguasai diri kita. Merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada kita ayat 17. Perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Saudara, yang ketiga, kita harus lahir baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam percakapan Yesus bersama dengan Nikodemus, di sana jelas. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir kalau saudara sudah jadi Kristen, saudara sudah pasti masuk surga. Firman Tuhan ini jelas. Nikodemus seorang tokoh Yahudi pada saat itu. Tokoh agama. Dia seorang guru besar. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, kamu kalau tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa diri kalau sudah jadi Kristen, sudah pasti masuk surga. Saudara harus lahir baru. Karena kalau saudara tidak lahir baru, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, lahir baru itu seperti apa? Hiduplah dalam pertobatan. Tinggalkan dosa-dosamu, masa lalumu. Dan sekarang saudara mau hidup sebagai manusia yang lahir baru. Tidak lagi berbuat kesalahan maupun dosa. Tidak ada lagi kegelapan dalam diri saudara. Saudara menjadi sesuatu yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupanmu tidak ada perubahan, dari dulu sampai sekarang, saudara masih hidup dalam dosa. Betul sih saudara jadi Kristen, tapi jangan berpikir, tadi saya katakan kalau sudah jadi Kristen sudah masuk surga. Saudara harus lahir baru, saudara harus hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara, saudara harus lahir baru. Supaya apa? Supaya saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang keempat, ayat 18 sampai ayat 20 perhatikan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Yang keempat, kita harus membawa damai. Amin. Jangan sampai saudara, kita mengaku hamba Tuhan, tetapi kita bukannya membawa damai, tapi membawa kerusuhan. Kita menjadi provokator untuk membuat kekacauan. Saudara, anak Tuhan harus membawa damai. Amin. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita dalam Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi kita yang sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya harus jadi agen pembawa damai. Amin. Mendamaikan orang dengan Tuhan, supaya mereka berdamai dengan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan, dan juga berdamai dengan sesamanya manusia. Bapak Ibu Saudara kita yang sudah didamaikan, kita harus membawa damai. Amin. Firman Tuhan ini jelas. Orang yang membawa damai disebut apa? Disebut anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya membawa kerusuhan, suka sekali melihat orang berantem, bukannya membawa damai, saudara membawa pertengkaran, peperangan. Saudara, firman Tuhan ini berarti kontras. Disebut apa? Disebut anak-anak setan, saudara. Iblis, betul? Karena apa? Membawa kerusuhan, membawa keributan. Saudara dan saya yang sudah didamaikan, saudara adalah anak-anak Allah. Makanya saudara dan saya harus membawa damai. Amin. Saudara, caranya apa? Memberitakan Injil. Amin. Dengan memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik kepada orang yang tadinya hidup dalam dosa, yang sedang menuju kepada jurang maut. Mereka mendengar kabar baik daripada kita. Akhirnya mereka sadar, mereka bertobat, mereka menerima Yesus, mereka percaya dan memberi diri mereka dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Saudara, kita telah mendamaikan mereka dengan Tuhan. Dan tugas kita sekarang yang sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan harus membawa damai, harus berdamai dengan semua orang, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering kali kita bermasalah dengan mereka. Kita berantem dengan mereka. Kita mungkin menyimpan sakit hati dendam. Kita berdamai dengan mereka. Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Kita harus membawa damai. Yang terakhir, yang kelima, pesan firman Tuhan ini kepada kita. Saudara perhatikan ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekarang kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus ikut Yesus, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita harus baca firman Tuhan yang selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran itu. Amin. Dan jangan lagi kompromi dengan dosa. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Makanya saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Pesan firman Tuhan ini kepada kita yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus menguasai diri kita. Harus rendah hati. Yang ketiga, kita harus lahir baru. Yang keempat, kita harus membawa damai. Yang kelima, kita harus hidup
dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.